Berbagi sesuatu kepada orang lain. Apa namanya? Apa ya? Sedekah kan nggak untuk orang yang berada aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaki Dosar Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, temu sapa kembali pada program Tanya Ustadz. Pada hari ini kita akan menelaah tentang apa sih itu sodako. Siapa sih sebenarnya yang wajib dan boleh menerima sebuah sodako? Mari kita lihat. Menurut saya sendiri, sedekah itu kayak pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut saya sedekah itu menyisihkan harta atau yang saya miliki kepada orang yang membutuhkan gitu. Menurut saya sedekah itu berbagi sesuatu kepada orang lain. Sedekah itu ya memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, tapi dengan tanda kutip tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Alhamdulillah. Kita memberikan apa yang kita punya dengan ikhlas. Sedekah itu menyisihkan sebagian harta atau apa ya? Menyisihkan sebagian harta buat orang lain. Betul. Menurutku sih sedekah itu memberikan sebagian harta kita kepada orang lain gitu. Menurut saya sedekah itu kayak memberikan sebagian hasil dari kita kepada orang yang memang membutuhkan. Harta itu wajib disedekahkan gitu. Ya, itu menurut saya itu mungkin apa namanya? Terserah setiap orang masing-masing. Tapi menurutku sedekah itu baik, jadi ya dilakukan, baik dilakukan. Sebenarnya nggak wajib tapi sangat dianjurkan. Tidak wajib, sedekah itu sunnah. Jadi jika mampu ya lebih baik sedekah, begitu, sunnah. Sedekah itu ya sunnah muakkad lah, Sunnah yang dianjurkan. Nggak wajib tapi merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Wajib sih, meskipun dia misal dalam tanda kutip kurang mampu itu masih bisa untuk menyedekahkan hartanya gitu kan. Sedekah kan nggak untuk orang yang berada aja gitu. Mengharap ridha Allah. Untuk berbagi kepada orang lain. Oh, yang pasti kalau bersedekah itu ya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, begitu, Masya Allah. Ya untuk ya pertama mencari pahala, terus kedua untuk melancarkan rezeki. Yang ketiga kita bisa dengan kita bersedekah mungkin ya dari kita itu diberi kesehatan yang sama yang kuasa gitu. Soalnya kayak ada perasaan lega aja gitu loh, bisa nolong orang atau bisa kayak ada perasaan bangga sama dia. Untuk menambah amal sih, lebih tepatnya pahala gitu. Tujuan saya untuk bersedekah sendiri untuk bekal saya untuk di akhirat dan membantu sesama. Kalau memang ada harta lebih ya sedekah, kalau enggak ya enggak gitu. Karena berbagi juga ya indah kan. Sering nggak sering, berusaha sering saya. Setiap hari kalau bisa sedekah saya insya Allah sedekah gitu. Kalau rutin sih enggak sih mas, ya seadanya mas. Maksudnya kalau ada ya bersedekah, kalau nggak ada ya wes nggak. Enggak sih. Insya Allah rutin sih. Kalau sedekah sendiri saya sebagian uang saya itu saya sisihkan untuk sedekah, tapi untuk penyalurannya sendiri tidak setiap hari.
Tadi pagi. Kemarin. Minggu kemarin ya. Tadi pagi. Kemarin waktu Jumatan. Sekarang nggak sih? Sedekah senyum soalnya. Kasih Terakhir kali bersedekah tadi pagi kan, bersedekah kepada diri sendiri, makan gitu. Hari Minggu kemarin. Banyak, mulai dari mungkin makanan juga bisa. Saya kan anak kos, kadang teman kan ada yang belum makan gitu. Saya mungkin punya banyak makanan, bisa aku bagikan. Biasanya juga sedekah uang juga gitu. Buat biasanya orang di jalan gitu. Iya, di lampu merah gitu. Kalau yang paling gampang ya dari saya itu sedekah senyum, karena senyum adalah sebagian dari sedekah. Bagus. Banyak sebenarnya, tapi boleh nggak disebutkan? Saya takut riak soalnya. Infak Allah. ke masjid. Tip buat Bang Gojek. Apa ya? Ya apa yang kita punya gitu. Misalnya kalau kita punya uang lebih gitu, ya sedekah pakai uang. Kalau misalnya ada makanan lebih, ya kita pakai makanan gitu sih. Fakir miskin, orang yang ada di jalan-jalanan. Ya, orang-orang yang lagi membutuhkan. Ya semua orang juga berhak, tapi yang lebih utama itu yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang kurang mampu, gitu. Yang pasti orang yang membutuhkan. Orang yang mungkin kalau menurut saya itu orang yang kurang mampu dari kita. Hitungannya kayak basa kasar iki kayak ini sore kene. Siap, Bos. Tapi ada golongan yang lebih berhak ya. Itu orang fakir dan miskin. Menurutku siapa aja orang itu selagi dia membutuhkan gitu. Itu sih. Siapapun yang memang mereka membutuhkan apa yang bisa kita beri. Hal yang menarik tentang sebuah sodako adalah tentang kita berbagi kasih. Perwujudan kesyukuran kita kepada Sang Kholik yang kemudian diimplementasikan dalam sebentuk mengasihi dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Idkhalus surur biqalbi mu'min khairum min ibadati sittina sanah. Bahwasannya ketika kita saling memberi sebuah kebahagiaan kepada sesama mukmin itu sangat lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun. Yang harus kita garis bawahi adalah tentang sodako, di mana kita harus saling berbagi kasih, berbagi sayang, berbagi kebahagiaan. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mimma razaqnahum yunfikun, di mana kita memberikan, menginfakkan rizki yang telah kita miliki. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan tentang sodakoh itu bukan tentang harta, bukan juga materi, tapi bagaimana kita memanfaatkan investasi yang telah diberikan oleh Tuhan dalam bentuk tubuh. Seperti bersenyum, seperti saling menyapa, habis itu tertawa, habis itu kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang bisa dilakukan oleh jasad ini. Makanya sering kita dengar yaitu ibtasim fa inna ibtasamaka ibtisamaka tunawirud dunya, yaitu tentang apa sih esensi dari sebuah senyum. Senyumlah karena senyummu dapat mewarnai dunia. Maka mari kita awali dengan hal-hal yang kecil kemudian bisa menjadi besar, yaitu dengan bersenyum. Maka jangan pelit senyum. Senyumlah dari sekarang selagi kalian masih bisa bersenyum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.